Gampangnya ya, pendeknya stroke itu adalah kerusakan otak. Kerusakan otak yang terjadi akibat gangguan suplai darah ke otak. Nah, penyebab stroke itu kita bagi dua besar nih Kang nih. Ada yang faktor kita sebutnya bisa dimodifikasi, ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Karena terapi definitifnya untuk stroke iskemik atau stroke sumbatan itu hanya satu nih Kang, yaitu terapi namanya trombolisis intravena. Itu yang kita kejar utama ya. Tapi hanya bisa dikerjakan kalau pasiennya datang ke kita tuh kurang dari 4 jam, bahkan 3 jam. Kebayang ya orang Indonesia kadang-kadang datangnya kapan-kapan ya. Terus juga dientar-entar gitu. Dientar-entar, datang dulu ke yang lain. Betul. Bicara mengenai penyakit stroke, biasanya ini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia khususnya ya. Ini mungkin dari segi pola makan ataupun pola hidup yang nggak bener, ataupun mungkin karena stres itu bisa terjadi. Dan hari ini di podcast kali ini aku udah kedatangan, yaitu adalah Dokter Yovita Stevina. Apa kabar dok? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat dok. Tadi sebelum ini on record dok, kita udah ngobrol-ngobrol seru banget ya. Ternyata dokter ini orang Bandung, orang Karawang ya, tapi kuliah di Bandung. Gitu. Nah dok, thank you sudah mampir di Lira Podcast pada episode kali ini. Ini biasanya ngulik-ngulik dokter sih, ataupun tenaga medis di Rumah Sakit Lira Medica gitu ya. Secara tema gitu ya, hari ini kita akan membahas mengenai stroke. Stroke ini mungkin sudah dibahas beberapa kali gitu ya, tapi mungkin secara edukasi kita harus mengedukasi terus-menerus kepada sahabat Lira khususnya yang memang punya riwayat atau takut gitu mengenai sebenarnya gejala yang dirasain apa ataupun karena apa kendalanya gitu ya. Nanti akan dijelaskan sama Dokter Yovita. Tapi sebelum itu aku mau nanya-nanya dulu seputar aktivitas Dokter Yovita nih. Sebelum kita ke penyakit stroke dok ya. Dokter kenapa sih dulu ambil jurusan saraf gitu dok? Kenapa tuh? Kenapa ya? Sebenarnya dari awal itu nggak berencana untuk mengambil syaraf. Ketika masih kuliah kedokteran gitu memang masih bingung maunya kemana. Tapi seiring berjalan dengan waktu, melihat pasien-pasien syaraf khususnya, ketika kita mengobati pasien, di situ kalau pasien-pasien syaraf itu perbaikannya tuh terlihat sekali. Dari yang tadinya tidak bisa berjalan, terus kita terapi, kita treatment, dan kita dampingi, dia bisa berjalan perlahan, akhirnya bisa kembali beraktivitas. Itu ternyata melihatnya ada kepuasan tersendiri. Jadi dari situ rasanya terpanggil menjadi passion tersendiri. Kayak kelihatannya jadi spesialis syaraf nih menarik juga. Itu terus di samping juga kelihatannya jadi spesialis syaraf ini agak lebih santai ya dibanding dengan spesialis-spesialis lainnya. Pikirannya ke sana awalnya. Tapi akhirnya. Walaupun sebetulnya nggak juga, tapi ya nggak apa-apa. Berhubung memang passionnya di sini dan kita sudah terjun ke sini, jadi dinikmati. Dinikmatin ya. Berarti dokter ini lulusan dari Bandung. Betul ya? Ya. Di universitas? Kuliah kedokterannya di Universitas Maranatha, ambil spesialis syarafnya di Unpad, Universitas di Unpad ya. Tapi kalau misalkan nih ada opsional nggak sih sebelum ngambil saraf gitu dok, spesialis saraf ada kepikiran spesialis apa gitu yang ingin? Lurus ya, nggak belok-belok ya dok ya? Nggak, lurus. Jadi udah kalau misalkan jadi spesialis saraf gitu ya, jadi pengen gitu. Nyoba pertama langsung Tuhan kasih. Tantangannya apa dok? Kalau boleh tahu, menjadi seorang dokter spesialis saraf gitu. Spesialis syaraf harus memberikan kenyataan-kenyataan pahit ke pasien. Itu pahit juga loh buat dokternya. Misalnya tadinya pasien baik-baik aja nih, bisa beraktivitas, masih usia muda, tiba-tiba harus kehilangan sesisi badannya atau lumpuh. Itu kan nggak mudah ya buat pasien. Apalagi kita harus mengedukasi, ini tuh bukan batuk pilek loh yang kita obatin besok sembuh, harus berbulan-bulan, perjuangannya harus besar. Bayangin Akang Abi amit-amit kalau sampai harus hidup dengan separuh badan gitu. Nah, menyampaikan itunya harus agak harus berhati-hati dan mengedukasinya. Ya ini sebenarnya bukan penyakit yang memang bisa besok sembuh gitu ya dok ya. Harus ada yang namanya
treatment khusus lah sampai pasien ini pulih gitu ya. Oke, nah ngomongin soal stroke dok, sebenarnya secara general atau secara umum ini stroke itu apa? Gampangnya ya, pendeknya stroke itu adalah kerusakan otak. Kerusakan otak yang terjadi akibat gangguan suplai darah ke otak. Nah, jadi gini nih Kang Lampi nih. Otak kita itu kan besar, luas, ada beberapa bagian. Ada otak sebelah kanan, otak sebelah kiri, otak belakang, gitu ya. Nah, masing-masing bagian otak ini ada suplai darahnya tersendiri. Tujuannya supaya bagian otak tersebut dapat asupan nutrisi nih, dapat makan gitu. Jadi dia bisa menjalankan fungsinya sendiri. Kalau suatu ketika suplai darah itu terhenti, bisa akibat sumbatan, bisa akibat bocor atau perdarahan, akhirnya suatu bagian otak tersebut yang harusnya bisa menjalankan fungsinya jadi mati. Terbayang ya? Jadi harusnya dia bisa menjalankan fungsinya, ini tiba-tiba tersumbat, tidak dapat nutrisi sehingga mati. Akhirnya muncullah gejala-gejala stroke tadi secara mendadak. Bisa mendadak dok ya? Harus mendadak. Stroke itu pasti mendadak. Bukan seperti batuk pilek ya, lagi-lagi ada meriang-meriangnya dulu, ada panas dinginnya dulu, baru besoknya batuk pilek. Enggak, stroke tidak seperti itu. Langsung ketika terjadi sumbatan atau gangguan perfusi, gangguan aliran darah, saat itu juga muncul gejala-gejala stroke. Oke, berarti hampir sama dengan serangan jantung dong ya, mendadak ya? Betul, cuma beda lokasi Beda lokasi aja. Nah, ngomongin tadi sempat dibahas mengenai Dokter Yovita tentang gejala. Biasanya gejala apa yang dirasakan pertama kali ketika kita tahu bahwa, wih, ini kita ternyata stroke nih gitu dok? Iya, nah tadi yang dokter bilang tergantung dari lokasi kenanya. Tapi prinsip awal pasti mendadak. Kalau kenanya di sisi sebelah kanan nih, bagian kecilnya bagian motorik misalnya ya, yang paling sering terkena nih area motorik itu area gerak. Kalau tersumbatnya di area itu pasti terkenanya adalah kelumpuhan. Kelumpuhannya sesisi badan nih Kang nih. Misalnya yang kenanya di area kanan, dia akan lumpuhnya sisi sebelah kiri. Biasanya yang kena mulutnya, bibirnya nih jadi mencong. Terus tangannya tidak bisa bergerak atau lemas lumpuh, gitu ya? lemas, betul, sesisi. Sisi yang berlawanan dengan arah kena stroke-nya. Atau kakinya, sesisi badan, tangan dan kakinya lumpuh. Gitu. Kalau terkenanya di area motorik, bisa juga terkena di area sensorik, area rasa. Nah, keluhannya beda nih, misalnya menjadi kesemutan atau kebas, tapi sesisi tubuh. Kesemutannya bukan di ujung-ujung aja ya, itu beda lagi cerita. Terus misalnya kenanya di area belakang otak nih, area belakang otak tuh tempat fungsinya melihat nih Kang nih. Jadi kalau kenanya di situ, pasiennya bisa mendadak tidak dapat melihat. Biasanya tidak bisa melihatnya itu sesisi juga. Jadi kok separuh wajah, separuh pandangan saya gelap nih. Gitu. Terus apalagi misalnya di batang otaknya yang kena, nah itu bisa jadi juling atau gangguan gerak bola mata. Kalau ngelirik ke sini kelihatannya double. Nah, itu harus hati-hati tuh Kang tuh, karena bukan seperti yang orang-orang pikir lumpuh sesisi kan. Jadi kadang-kadang tuh suka terlambat datangnya, padahal itu juga gejala stroke. Nah, malah kita mikirnya kalau misalkan gejala ataupun ini stroke tuh cuman lumpuh aja dok. Ternyata ada dari faktornya ada sensori dan motorik gitu ya dok ya. Karena apa dok biasanya ketika orang tiba-tiba stroke gitu? Mungkin pola hidup kah ataupun stres atau gimana? Penyebabnya nih ceritanya. Nah, penyebab stroke itu kita bagi dua besar nih Kang nih. Ada yang faktor kita sebutnya bisa dimodifikasi, ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu kita nggak bisa apa-apa ya, memang dari Tuhan sudah merencanakan seperti itu. Yang tidak bisa dimodifikasi seperti usia. Kita nggak bisa muda lagi dong ya. Nah, usia di atas 60 tahun itu udah faktor besar, resiko besar. Terus genetik, kita keturunan. Orang tua penderita stroke itu kita harus lebih hati-hati, waspada. Gitu ya. Berarti genetik juga dok? Genetik ada tapi kecil. Nah, yang lebih besar itu faktor yang bisa dimodifikasi, yang tidak bisa, yang bisa dimodifikasi. Nah, itu lebih besar. Makanya kita bisa ubah nih perilakunya. Yang bisa dimodifikasi apa aja? Seperti misalkan obesitas, bisa ya diubah, olahraga gitu ya. Terus merokok. Nah, Kang Abi merokok nggak nih? Rokok BTW. Waduh, habis ini kalian juga merokok kan? Diko diajarin. Perokok. Yes. Terus faktor pola makan yang tidak baik. Misalkan akhirnya dia menjadi kolesterol, kan bisa dari pola makannya kolesterol, terus gula, asam urat tinggi, itu juga faktor-faktor yang bisa mencetuskan stroke. Sebenarnya hal-hal kecil ya,
hal-hal yang bisa diubah. Yes. Tapi orang Indonesia itu sudah menjadi kebiasaannya. Kalau belum belum kerasa yang parah, ya udahlah gitu ya dok ya. Kalau kan biasanya kayak gitu kan, iya, betul. habitnya kan. Yang udah stroke aja kadang-kadang rokoknya tetap lanjut ya dok ya, gitu. Susah ya. Itu tantangan juga itu. Nah berarti banyaknya penderita stroke ini di usia 60. Iya, di rata-rata itu di atas 60, tapi yang kita sebut stroke itu di atas 45 biasanya usia dewasa ya, di atas 45 ke atas. Tapi ada nggak dok di bawah itu? Ada, namanya young stroke, jadi stroke usia muda. Ada, tapi persentasenya kecil, biasanya persentase itu 10%. 10% dari total stroke. Oke. Nah, kalau bicara mengenai stroke dok, bisa disembuhkan nggak sih? Nah, ini yang kita harus hati-hati ya, karena kalau kita bicara soal sembuh, orang-orang tuh bermindsetnya tuh full recovery. Untuk sembuh itu banyak sekali faktornya nih Kang, tergantung dari seberapa luas stroke-nya, tergantung dari seberapa cepat dibawanya ke dokter rumah sakit ya, ke spesialis syaraf, tergantung dari seberapa krusial atau seberapa penting area yang terkena, tergantung dari seberapa rajinnya treatment setelah itu atau rehabilitasi medis setelah itu, tergantung dari seberapa buruknya gaya hidup sebelum itu. Jadi banyak sekali faktornya. Tetapi pada prinsipnya yang namanya ada kerusakan di otak sekecil apapun itu sebetulnya tidak bisa sembuh stroke-nya atau kematian otaknya. Tetapi Tuhan itu baik nih Kang Abini. Tuhan tuh bisa atau ada yang namanya neuroplastisitas. Jadi syaraf-syaraf yang sehat itu bisa sprouting, jadi bisa tumbuh dan bisa melingkupi sel syaraf yang rusak sehingga bisa mengambil alih fungsi syaraf yang sudah rusak. Maka dari itu stroke bisa membaik tergantung dari yang tadi disebutkan dan seberapa semangatnya nih penderita stroke untuk berlatih. Oke, jadi balik lagi ke diri sendiri ya dok ya. Jadi kita ingin pulih cepat ya udah kita harus melakukan treatment yang tadi dokter sebutkan gitu ya dok ya, seperti itu. Nah, aku juga sempat baca artikel dok, ada yang namanya stroke ischemic ya dan stroke hemorrhagic. Itu perbedaannya apa untuk keduanya? Prinsipnya sebetulnya sama ya, sama-sama terjadinya gangguan perfusi darah di otak. Itu dulu, sama-sama terjadinya di otak. Bedanya beda penyebabnya pun beda. Kalau stroke sumbatan itu kan tersumbat, biasanya penyebabnya tadi bisa karena gula yang tidak terkontrol, bisa karena kolesterol tinggi, obesitas, merokok. Itu bisa menyebabkan stroke iskemik atau stroke sumbatan. Kalau stroke perdarahan biasanya penyebabnya karena tensi yang terlampau tinggi. Apapun ya, stroke perdarahan apapun yang menyebabkan pembuluh darahnya menjadi tekanannya tiba-tiba tinggi dan pecah. Biasanya penyebabnya karena tensi yang mendadak tinggi atau karena pembuluh darahnya sendiri memang basicnya tipis atau memang sudah ada kelainan kongenital, kelainan pembuluh darah. Berarti hampir sama ya dok ya? Penyebabnya prinsipnya sama-sama di otak, penyebabnya agak sedikit berbeda dan gejalanya juga sedikit berbeda. Kalau tadi stroke sumbatan biasanya lebih sopan lah lebih sopan lah, lumpuh tapi pasiennya masih sadar ya, bicara rero tapi pasiennya masih bisa diajak komunikasi. Kalau stroke perdarahan itu karena dia pecah, darahnya tiba-tiba ada tekanannya di otak tinggi secara mendadak, jadi biasanya pasiennya turun kesadarannya, tiba-tiba tidak sadar atau bahkan bisa tiba-tiba kejang-kejang atau bisa tiba-tiba pasiennya jadi tidak bisa diajak bicara atau ada gangguan komunikasi. Oke, nah kalau untuk secara pengobatan dok sama atau tidak? Berbeda. Oke. Kalau stroke kita sekarang bicara pengobatan nih ya. Kalau stroke perdarahan, karena tadi dokter bilang dia tekanannya tinggi tiba-tiba di otak, kita harus menurunkan tekanannya nih di otak. Kalau dia tidak berat atau lokasinya tidak berbahaya, biasanya kita harus menurunkannya bisa dengan obat. Tetapi kalau jumlahnya banyak
atau lokasinya memungkinkan untuk dioperasi, kita bisa menurunkan tekanan otaknya dengan diambil nih darahnya atau dioperasi, evakuasi, darahnya dikeluarkan. Kecuali kalau memang darahnya sudah terlalu banyak, pasiennya kondisinya tidak baik, ya tentu kita tidak bisa menjalankan operasi atau pendarahan. Nah, sekarang cerita pengobatan untuk struknya sumbatan. Kalau struk sumbatan, kita kejar-kejaran dengan waktu nih Kang Abi nih. Ini yang kita edukasi terus-terusan ke pasien. Karena terapi definitifnya untuk struk iskemik atau struk sumbatan itu hanya satu nih Kang. Yaitu terapi namanya trombolisis intravena. Itu yang kita kejar utama ya. Tapi hanya bisa dikerjakan kalau pasiennya datang ke kita tuh kurang dari 4 jam. Bahkan 3 jam. Kebayang ya orang Indonesia kadang-kadang datangnya kapan-kapan ya. Terus juga dientar-entar gitu. Dientar-entar, datang dulu ke yang lain. Betul. Kadang kemarin malah datang, "Tadi dulu ya dok ya, nunggu BPJS-nya jadi dulu," gitu kan. Nah, kalau dientar-entar dampaknya apa dok? Nah, harus itu cuma terapi definitifnya hanya satu. Jadi tadi kan ada sumbatan nih, tentu sumbatannya harus kita buka. Harapannya kalau sumbatannya kita buka, aliran darahnya bisa bagus lagi nih ke otak. Kenapa harus kurang dari 4 jam? Karena dianggapnya nih kurang dari 4 jam bagian otak yang matinya tuh belum banyak. Jadi kalau kita buka, dia ada nafas lagi lah istilahnya. Jadi aliran darahnya mengalir lagi, bagian otak yang udah hampir matinya bisa teralirkan lagi darah, akhirnya bisa selamat. Itu yang tadinya lumpuh bisa bagus lagi Kang, kalau kurang dari 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam itu terapinya trombolitik mekanikal itu ada, tapi lebih susah ya karena harus ada intervensi. Jadi harus adanya di rumah sakit yang besar. Di luar dari itu pengobatannya kita hanya kasihkan obat-obat yang sifatnya hanya untuk pencegahan agar tidak terjadi serangan stroke lagi, karena kalau namanya udah terjadi serangan stroke itu bisa terjadi stroke lagi. Jadi harus ada terapinya untuk mencegah supaya tidak terjadi stroke lagi. Terus terapinya lagi jadi rehabilitasi medis supaya tadi tangan kaki yang sudah lumpuh kita bisa minimalkan kelumpuhannya atau bisa diperbaiki sampai senormal mungkin. Terus kita edukasi supaya emosinya terjaga, supaya nggak stres, dan kita edukasi supaya pola makannya baik. Nah, seperti itu pengobatannya. Oke, cukup lengkap ya, maksudnya cukup jelas ya. Jadi peran dari emosi kita juga agar nggak stres juga penting ya dok ya. Penting banget. Gitu, jadi ini sangat luar biasa ya dok ya stroke ini. Jadi kita misalnya sebagai anak muda gitu ya dok ya, jadi ya mulai sekarang tuh harus bener-bener menjaga pola hidup sehat gitu ya dok. Tapi ada nggak sih dok makanan yang perlu dihindari gitu ya? Ya, makanan yang nggak baik itu dokter selalu jelaskannya, pokoknya kamu atur 3 deh. Yang pertama itu lemak jenuh. Itu sebisa mungkin dari muda udah harus dikurangin. Apa aja sih lemak jenuh? Misalkan yang di deep fried, goreng dalam jumlah minyak yang banyak. Enak lagi gorengannya, bala-bala ya. Musim hujan bala-bala tuh enak sebenarnya dok, tapi ternyata harus dikurangin ya kayak gitu ya. Oke. Terus apalagi ya lemak jenuh, misalnya tepung-tepungan gitu ya, noodles. Nah, terus yang kedua itu yang salted, asin-asin, itu juga harus dikurangin. Yang ketiga sugar, manis-manis. Nah, kopi boleh nggak? Boleh asal nggak sama temen-temennya tuh. Temennya apa aja Kang? Apalagi sekarang kan ada gula aren, ada creamer, ada susu ya. Iya, nggak sama temen-temennya. Apalagi plus ngopi nongkrong-nongkrong sama ngerokok. Harus ada gorengan di sebelahnya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi bisa kenapa? Iya, junk food itu termasuk yang tadi yang lemak jenuh. Berarti sebenarnya kalau dari usia muda sudah pola hidupnya seperti itu dok, ini bisa menjadi bom waktu dong ya. Betul. Untuk nantinya tiba-tiba ya kita stroke gitu ya. Obesitas tuh dibilang 2 kali lipat meningkatkan resiko stroke. Merokok itu 4 kali lipat meningkatkan stroke. Perokok pasif tuh 6 kali lipat loh Kang, jangan salah. Yang pasif? Iya, jadi sayangilah istri, anak ya. Jadi rokok kalau misalkan Anda egois, Anda perokok ya jangan egois, rokoknya ya jauh-jauh dari teman-teman yang tidak merokok. Termasuk dengan rokok elektrik sekarang vape, ya? Vape itu gitu. juga bisa termasuk. Juga guys. Akang habis senyum-senyum nih guys. Kayak seperti menyindir gitu, harus pola hidup sehat gitu ya. Nah, tadi bicara mengenai makanan. Nah, kalau misalnya gaya hidup dong,
agar terhindar? Ya, kalau lifestyle sebenarnya asal balance aja ya, balance lifestyle itu penting banget dari berbagai sisi, dari work life-nya, happiness-nya, tadi dari pola makannya, dari relationship-nya, semua harus balance. Percuma Anda olahragawan tapi rokoknya kuat, banyak loh guru olahraga yang kena karena dia merokoknya kuat. Terus percuma Anda pola makannya bagus tapi workaholic banget nih kerja, terus sampai happiness-nya dilupakan, nggak pernah happy, nggak pernah having fun, sama aja. Jadi yang penting lifestyle-nya harus balance. Oke, balance berarti ya, healingnya balance, kerjanya balance gitu ya Dok ya. Jalan-jalannya balance, jangan lupa gitu ya Dok ya. Iya betul. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari klien? Ada, bahas tentang ramsehan dong Dok. Artis siapa Kang yang kena? Justin Bieber ya kalau nggak salah ya. Justin Bieber. Ya. Nah ini ya, supaya teman-teman juga jelas, jadi ramsehan itu bukan stroke ya Kang, bukan stroke ya. Jadi mungkin Akang juga pernah kenal Bell's palsy ya. Nah itu juga sama, Bell's palsy itu bukan stroke, itu serupa. Jadi kelumpuhan syaraf wajah, nervus 7 ya disebutnya Kang. Khusus untuk ramsehan ini biasanya dia akibat virus. Jadi yang kita kenal dengan herpes zoster, tapi herpes zosternya biasanya di daerah wajah nih, sehingga dia terkena ke nervus 7, nervus 8, jadi dia gejalanya kelumpuhan sisi, jadi menyerupai stroke, tapi bukan dari syaraf otaknya, tapi hanya syaraf 7-nya saja, sehingga menimbulkan gejala matanya dia tidak bisa menutup, alisnya tidak bisa mengangkat, senyumnya juga nggak bisa bagus, dan hanya sesisi wajah saja. Jadi tapi termasuk saraf jarang, juga? Termasuk penyakit syaraf, tapi memang kejadiannya langka. Ini juga sebenarnya, ini mah out of the record ya, ibu saya juga Dok kena sih sebenarnya sarafnya ini udah hampir 10 tahun. Itu ada sumbatan antara pembuluh darah sama sarafnya di bagian belakang telinga gitu loh Dok. Oh jadi kedut-kedutan, nyeri gitu. Nyeri ya, nah nyeri. itu juga iya. Itu juga biasanya sama-sama penyakit syaraf, tapi bukan stroke ya. Kalau itu mah gejalanya nyeri biasanya, jadi sakit yang tidak berkesudahan, tapi yang memang bisa diobatin dan ada terapinya, bisa disuntik, bisa dioperasi juga. Oke. Dok, ini tadi juga udah thank you banget sudah mampir sekali lagi Dok di Lira Podcast pada episode kali ini. Seru banget ngobrol sama Dokter Yovita. Ternyata mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Dok ya mengenai penyakit-penyakit yang memang ada di ranah saraf gitu ya Dok ya. Oke Dok, terakhir closing statement kepada sahabat Lira semuanya yang tentang tema pada kali ini. Gitu. Oke. Nah, ada beberapa pesan sih. Ini untuk yang pesan untuk yang sudah terkena stroke dulu ya. Untuk teman-teman yang memiliki keluarga, saudara atau rekan yang sudah terkena stroke, tidak boleh putus asa. Karena tadi yang dokter bilang stroke itu bukan berarti tidak bisa pulih, bisa membaik. Jadi harus tetap semangat. Yang penting dukungan emosinya itu Kang harus disupport. Bila memang stroke-nya baru terjadi, ayo lekas datang ke rumah sakit agar kita bisa rehabilitasi dan kita bisa treat sebaik mungkin agar dapat hasilnya baik, mendekati normal. Untuk teman-teman yang belum terkena stroke, tadi dokter cerita kalau udah terkena stroke itu susah, lebih susah mengobati. Jadi pencegahan yang paling penting, lifestyle, gaya hidup, tadi hidup harus seimbang, itu yang harus diutamakan. Oke, lifestyle harus seimbang ya Dok ya gitu. Oke, Dok sekali lagi thank you sudah mampir di Lira Podcast ya. Ya sahabat Lira semuanya jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe dan sampai jumpa di Lira Podcast episode selanjutnya. Ke Lira aja, janji temu lebih mudah dan cepat dalam genggaman. Gratis, produk dan merchandise untuk pasien baru. Download aplikasinya sekarang.